struktur pemerintahan Indrapura sangat terorganisasi. Sultan berada di pucuk pimpinan sebagai pemimpin politik sekaligus agama. Ia dibantu oleh para wazir, penghulu adat, serta pejabat lokal yang dikenal sebagai labia. Bersama alim ulama, mereka membentuk sistem pemerintahan yang memadukan kekuasaan formal, adat, dan nilai-nilai syara. Salah satu sultan yang paling dikenal adalah Sultan Muhammad Shah. Dalam sejumlah naskah Melayu klasik dan catatan Portugis, ia digambarkan sebagai pemimpin yang cakap dan lihai berdiplomasi, menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Aceh hingga Portugis. Dalam pandangan para sejarawan, Kesultanan Indrapura adalah contoh keberhasilan integrasi antara Islam dan adat lokal. Sistem birokrasi mereka berbeda dari Minangkabau daratan, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai seperti musyawarah, syura, keadilan, adalah, dan sumpah setia, yang menjadi prinsip utama dalam tata kelola kerajaan. Indrapura bukan hanya pusat kekuasaan dan perdagangan, tapi juga berkembang sebagai salah satu pusat keilmuan dan keagamaan terpenting di pesisir barat Sumatera. Beberapa Sultan Indrapura bahkan dikenal bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai ulama, sastrawan, dan pemikir Islam yang produktif. Seorang peneliti sejarah, Drs Muhapril Musri, MAG, pernah menyampaikan bahwa para sultan di Indrapura banyak yang aktif dalam menulis, berdakwah, dan merumuskan gagasan Islam yang konteks. Salah satu warisan paling berharga dari masa kejayaan ini adalah manuskrip-manuskrip Indrapura. Naskah-naskah ini bukan sekedar catatan administratif atau hukum, tapi mencerminkan nilai-nilai Islam yang telah menyatu dengan adat istiadat masyarakat setempat. Di Minangkabau dengan semangat lokalitas yang kuat, tanpa menghilangkan akar budaya.